Makna sihir secara bahasa adalah ma khafiya sababuhu, apa saja yang tersamarkan dengan sebabnya, ya. Sebabnya tersamarkan. Jadi sesuatu yang nggak diketahui sebabnya kok bisa begini, ya. Itu namanya sihir. Contoh Pak, tiba-tiba kalau bahasa kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok dia langsung kerasukan. Nah, kan nggak ada sebabnya, nggak kelihatan. Ternyata dia terkena sihir, ya. Itu makna sihir secara bahasa. Dan kalau kita melihat pembahasan sulap kan begitu. Kenapa kok tiba-tiba tadinya 2 jadi 3? Kan tersamarkan sebabnya, kok bisa? Nah, jadi kalau ingin membahas tentang sulap, kita tidak bisa lepaskan dari pembahasan sihir. Tidak bisa lepaskan dari pembahasan sihir. Sehingga kapan kita lepaskan, maka kadang seorang tidak paham ini betul-betul sulap yang tidak masuk kategori sihir atau sihir itu sendiri, ya. Perlu diketahui ikhwah, ya, bahwasanya kalau seorang membahas tentang sihir, ya, tentu diidentikan dengan perkara yang diharamkan, kan, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama syirku billah, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Ini perkara yang membinasakan. Bahkan kalau kita ingin mendalami hukum sihir itu sendiri, dia adalah perkara yang mengkafirkan, ya. Perkara yang mengkafirkan, ya. Dalilnya jelas, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Dan lihatlah, ya, apa yang dibacakan oleh syaitan, ya, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman enggak kafir, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi yang kafir siapa? Syaitan. Kenapa mereka bisa kafir? Yu'allimuna an-nas as-sihr, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi kalau kita mau bahas tentang sihir, pasti ada kaitannya dengan syaitan. Ini sihir yang terlarang, ya, yang bisa mengkafirkan. Masuk juga dalam pembahasan ini para dukun, ya. Karena dukun kan menggunakan sihir. Makanya Pak, kenapa dukun itu kafir? Para ulama menyebutkan sebabnya dukun itu kafir karena 2 hal. Yang pertama, istid'a lil ilmil ghaib, mengaku mengetahui perkara yang ghaib, ya. Makanya pengakuannya ini sebenarnya tidak bisa diketahui oleh semua orang. Ini perkara ghaibiyah, yaitu dukun namanya. Karena dia mengaku mengetahui perkara ghaib, ya. Dan inilah sebab kekafirannya dia, ya. Karena ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya yang mengetahui perkara ghaib, ya, yang mengetahui perkara ghaib siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba bis samawati wal ard illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Hal yang kedua yang menyebabkan dukun itu kafir adalah istikhdam syayatin. Dia menjadikan syaitan sebagai pembantunya, ya.
Kenapa kok dia bisa tahu cincinnya ini hilang di mana? Karena menggunakan bantuan jin. Bisa nggak jin tahu, Pak? Ya bisa aja. Karena bagi jin hal seperti itu bukan perkara yang gaib secara mutlak ya. Contoh, jin kan itu alamnya ya, kita nggak melihat jin ya. Misalnya jin di suatu tempat, ada ibu-ibu yang di situ jatuh cincinnya, jin lihat. Kemudian ibu-ibu ini datang ke dukun. Maka dukun ini menggunakan jin. Jin satu dengan jin yang lainnya saling berkomunikasi. Siapa yang lihat cincinnya ibu ini tadi? Ya. Akhirnya dia sampaikan. Benar ternyata jatuhnya di situ. Ya. Kan begitu ya? Dia menggunakan apa? Syaitan untuk membantu dia. Ini sebab kekafirannya kuhan, para dukun. Ya. 6. Dan sihir, ya, penyihir juga menggunakan dukun. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang sihir, Pak, di sana ada orang-orang yang mengingkari adanya sihir. Ya. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Demikian pula sebahagian kaum muslimin yang mengaku muslim di Indonesia nggak percaya tentang adanya sihir.